Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Dinda. Hai juga Mutia. Di video kali ini kita ngebahas tentang sunnah hayat. Oh, apa itu sunnah hayat? Sunnah hayat itu adalah hal-hal yang bila tidak dikerjakan tidak perlu mengulang dengan sujud syahwi. Tuh. Dan ini juga video lanjutan dari Kak Salma dan Sarah. Sebelumnya, mereka sudah membahas sunnah hayat ini juga dari poin 1 sampai 3, dan kita akan melanjutkan poin-poin setelahnya. Apa tuh poin selanjutnya? Ada meletakkan lutut saat sujud. Meletakkan lutut saat sujud. Maksudnya gimana? Nah, meletakkan lutut saat sujud ini ada dua pendapat. Yang pertama tuh tangan lebih dulu atau lutut lebih dahulu. Nah, masing-masing di keduanya ini tuh ada dalilnya. Yang pertama, tangan lebih dahulu, itu dalilnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu sujud, maka janganlah duduk seperti cara duduknya unta. Hendaklah dia meletakkan tangannya terlebih dahulu sebelum lututnya. Itu dari itu dalil sahnya yang tentang tangan lebih dahulu. Nah, terus ada juga yang berpendapat lutut lebih dahulu, dan ini juga ada dalilnya dari Wa'il bin Hujr berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya. Nah, ini kan ada dua perbedaan pendapat kan. Nah, yang lutut lebih dulu ini lebih mendominasi ke mazhab Imam Abu Hanafi dan mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan yang tadi itu lebih ke Imam Malik gitu. Ternyata ada yang tangan dulu atau lutut dulu. Dan tapi itu dua-duanya juga boleh gitu ya. Gak usah jadiin perdebatan gitu ya. Mau pilih yang tangan dulu ada dalil hadisnya yang sahih. Terus ada yang lutut dulu juga ada dalil yang sahihnya juga ya. Iya, betul banget. Terserah kita mau mengambil pendapat yang mana. Kan dua-duanya udah ada dalil sahihnya. Tuh. Selanjutnya ada apa tuh, Mut? Ada lagi nih. Yaitu sunnah dalam sujud. Sunnah dalam sujud. Maksudnya gimana? Nah, sunnah dalam sujud itu disunahkan untuk memperbanyak doa pada saat sujud. Kenapa? Karena ada dari hadisnya juga jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Dan ada diutamakan juga doanya ini. Ada hadisnya, an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya Mu'ad idza wada'ta jaminuka fis sujudi faqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'adz, bila kamu meletakkan wajahmu dalam sujud, katakanlah, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, itu. Wah, bagus banget ya doanya. Berarti saat sujud itu waktu yang paling dekat ya dengan Allah. Ya, betul banget. Dan kita juga disunahkan untuk memperbanyak doa, termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Ya gak? Ya, pokoknya komunikasi paling deket banget sama Allah tuh pas saat-saat kita lagi sujud. Makanya diperbanyak untuk berdoa, dan salah satunya doa ini gitu. Oke, selanjutnya ada doa sesudah salawat atau doa setelah tasyahud akhir. Emang ada doa setelah tasyahud akhir? Kalau aku biasanya habis tasyahud akhir tuh nggak baca doa apa lagi. Emang ada doanya? Dianjurkan juga sama Rasulullah, ada doanya juga, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kalian telah selesai dari tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama, terhindar dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah makhluk hidup dan makhluk mati,
dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan doanya itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Begitu doanya. Oh, setelah tasyahud akhir gitu, kita dianjurkan untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah ya dari 4 hal itu, dari azab jahanam, azab kubur, dari fitnah makhluk hidup maupun makhluk mati, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ya. Wah, Masya Allah banget ya. Aku jadi tahu nih, ternyata ada doa lagi setelah tasyahud akhir, enggak cuma baca tasyahud akhir doang. Oke, lanjut. Masih ada lagi, Mut? Masih ada lagi. Yaitu poin selanjutnya, menoleh ke kanan dan ke kiri. Menoleh ke kanan dan ke kiri. Maksudnya gimana tuh? Aku jelasin ya. Dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan salam ke kanan dan ke kiri hingga terlihat putih pipi beliau. Jadi kita salam ke kanan dan ke kiri itu nggak asal salam gitu doang, tapi harus benar-benar salam yang benar full banget nengok sampai pipi kita yang sebelah kanan ini atau sebelah kiri tuh sampai kelihatan oleh orang-orang yang di belakang kita. Jadi benar-benar salamnya tuh salam banget yang benar-benar full. Dan Asy-Syafi'i dan Hanabilah juga mengatakan bahwa ketika melalui lafaz salam Assalamualaikum, wajah kita tuh menghadap ke kiblat, masih menghadap ke kiblat, dan ketika kita mengucapkan warahmatullah baru kita menoleh ke kanan atau ke kiri. Jadi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, begitu. Oh, jadi tuh kita harus benar-benar full ke kanan gitu ya, sampai pipi sebelah kanan kita terlihat sama yang belakang gitu ya. Nah juga ketika kita mau salam Assalamualaikum itu masih menghadap ke kiblat, tapi ketika warahmatullah itu baru menoleh ke kanan dan ke kiri gitu ya. Ya, betul banget. Oh, oke. Masih ada lagi, Mat? Poin terakhir nih, yaitu melirihkan salam kedua. Melirihkan salam kedua, emang kenapa? Ada penjelasannya itu, Al-Malikiyah, mereka mengatakan disunahkan untuk melirihkan salam yang kedua dan menjaharkan salam yang pertama, baik sebagai imam, sebagai makmum, ataupun bila salat sendiri. Karena salam ke kanan itu atau salam pertama itu adalah akhir dari salat kita, jadi harus dijaharkan. Baru salam keduanya dilirihkan suaranya, gitu. Misalnya kita salam ke kanan dan ke kiri kan, kita kencengin suaranya. Salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi salam yang kedua itu sunnah. Jadi ketika salam pertama itu harus dijaharkan atau disuarakan lebih keras, karena akhir dari sholat gitu ya. Kalau salam kedua itu sunnah gitu ya. Oke deh, Mut. Ya, betul banget. Jadi tambah ilmu lagi deh. Apa masih ada lagi, Mut? Udah selesai pembahasan kita. Oh, udah selesai. Iya. Semoga bermanfaat ya. Nah, aku tuh mengambil referensi dari buku Sari Fikih Kehidupan 3 Bab Salat, karya Ahmad Sarwat LCMA. Iya, lengkap banget. Semuanya ada. Oh, alah begitu. Makasih banyak ya, Mutia. Semoga ilmu yang kamu berikan bermanfaat. Mudah-mudahan sholat kita semakin lebih sempurna dan
lebih khusyuk lagi dalam sholatnya. Amin. Terima kasih Kak Dinda sudah menjadi teman ngobrol Ana dalam membahas sunnah-sunnah hayat ini. Cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, Mutia. Thank you juga. See you.